depan perlu juga single akun. Setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun, hanya satu punya akun sosmed. Sebagai Gen Z itu perlu 2 akun, yang satu untuk privat, yang satu lagi buat publik. Ini sebetulnya bukan solusi kalau kamu melihat ya, bahkan berisiko melanggar hak digital warga. Wacana satu orang satu akun per media sosial kembali memicu polemik. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, pekan lalu mengusulkan agar satu orang hanya punya satu akun di tiap platform media sosial. Ide ini diajukan agar informasi yang disampaikan di media sosial dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan kami berpendapat bahwa ke depan perlu juga single akun. Setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun. Baik itu kami belajar dari Swiss misalnya kan, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon, hanya satu punya akun sosmed. Karena untuk mengetahui bagaimana ke depan orang-orang yang memberikan informasi di sosial media dapat bertanggung jawab. Usulan Partai Gerindra mendapat dukungan dari partai lain. PKS juga sepakat dengan ide satu orang satu akun per media sosial. Namun PKS memberikan syarat agar dalam prosesnya tidak ada pemaksaan. Terkait ide satu orang satu akun menarik karena mengajarkan tanggung jawab dan akuntabilitas. Saya dukung, tetapi prosesnya tidak boleh pemaksaan. Prosesnya bangun edukasi, kasih waktu 3 tahun untuk ditertibkan. Dari situ semua orang punya akun resmi yang bertanggung jawab. Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah mengkaji usulan soal satu orang satu akun medsos. Pemerintah menyebut pembatasan kepemilikan akun media sosial bisa menjadi salah satu solusi mencegah tindak penipuan di ranah digital. Kita lagi review itu karena itu terkait juga dengan program Satu Data Indonesia itu ya. Ya itu salah satu solusi dan kita lagi kaji sekian opsi yang intinya adalah untuk semakin memperkecil upaya-upaya scamming misalnya ya di dunia online kita dan juga untuk memudahkan pengawasan kita terhadap disinformasi, hoax, dan lain-lain. Sebagian warga masyarakat menyatakan keberatan dengan wacana satu orang satu akun media sosial. Mereka mengaku memiliki akun ganda untuk keperluan yang berbeda. Aku jujur kayaknya aku kurang setuju ya, karena pengguna sosial media, apalagi warga Indonesia, itu tuh menggunakan sosial media untuk berbagai kebutuhan. Itu yang pertama, ada yang untuk kegunaan pribadi saja, tapi ada juga yang untuk profesional. Jadi kalau seandainya hanya diperbolehkan cuma punya satu, menurutku itu jadi kayak membatasi kegunaan sosial media itu sendiri sih. Akun banyak kan itu kan sebenarnya kayak hak asasi manusia juga ya. Jadi kayak hak dari kita juga mau buat akun 2 atau 3 atau 4. Toh juga akun tersebut dipakai nggak selalu buat hal-hal yang buruk. Ada juga yang pakai untuk kebutuhan lain dan lain-lain. Pertama saya punya second akun dan second akun itu untuk dump biasanya dan untuk koleksi foto-foto yang nggak seperti di first akun gitu. Kemudian juga kan saya juga punya coffee shop dan ada akun Instagramnya dan beberapa akun jualan saya gitu. Jadinya saya punya banyak akun di situ. Kalau cuman harus satu akun sih menurut saya kebijakan itu saya nggak setuju. Soalnya sebagai Gen Z itu perlu 2 akun. Iya, perlu 2 akun, yang satu untuk privat, yang satu lagi buat publik gitu. Itu untuk anak muda ya? Ya, untuk anak muda. Sementara pegiat media sosial menilai usulan satu orang satu akun per medsos bukan solusi yang tepat untuk memberantas penipuan dan praktik buzzer. Usulan tersebut justru berpotensi melanggar hak-hak digital warga. Ini sebetulnya terdengar sederhana gitu ya, tapi ini sebetulnya bukan solusi kalau kamu melihat ya, bahkan berisiko melanggar hak digital warga gitu, karena
kita tahu banyak sekarang orang menggunakan akun media yang berbeda, media sosial yang berbeda itu untuk urusan kerja, pribadi, bisnis gitu, bahkan untuk melindungi diri dari serangan digital gitu ya. Dan dari sisi efektivitas juga kita lihat ini masih sangat lemah gitu, karena pelaku penipuan atau buzzer ini masih bisa menggunakan identitas palsu gitu ya, menggunakan VPN misalnya atau platform luar negeri ya yang memang belum diatur misalnya di Indonesia. Jika masyarakat keberatan dengan pembatasan kepemilikan akun media sosial, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB Oleh Soleh mengusulkan agar dalam setiap pembuatan akun media sosial harus menggunakan identitas atau alamat yang jelas. Kalau memang keberatan masyarakat untuk dibatasi satu orang satu akun, ya sudah, jalan tengahnya adalah pembuatan akunnya satu kepada platform digital, tidak menyediakan sebuah kolom untuk membuat multi akun dalam satu email, dalam satu nomor telepon dan yang lain-lain. Yang keduanya bagi user tentunya dia membuat akun medsosnya itu tadi dengan alamat jelas, dengan identitas jelas, terserah. Bisakah menggunakan KTP, NIK, atau Sementara pengamat keamanan cyber menilai pembuatan akun media sosial dengan mensyaratkan identitas yang jelas pengaturannya akan rumit. Sedangkan untuk memberantas akun-akun anonim yang tidak bertanggung jawab, dengan kemajuan teknologi saat ini, seharusnya pemerintah bisa melakukannya. Pasti rumit. Pasti rumit sekali gitu. Kenapa? Karena memang platform media sosial ini kan tidak didesain untuk kita memasukkan identitas yang benar ya gitu. Contohnya misalkan apakah kita dipaksa harus pakai KTP untuk daftar? Kan enggak. Apakah kita dipaksa untuk menggunakan nomor telepon kita sendiri untuk daftar? Enggak, kita bisa pakai nomor telepon yang tadi Pak Soleh bilang, kita beli, registrasi, udah itu kita buang, kita bisa gitu. Sebenarnya platform itu, mereka memiliki teknologi untuk mengetahui mana akun yang fake, akun yang hoax, dan akun yang memang didesain oleh robot gitu. Jelas itu, misalkan ketahuan dia ngomongnya banyak nih, bergerombol nih gitu, tapi dia followernya cuma 1 atau 2, kemudian dia nggak pernah posting sesuatu, dari situ tujuannya hanya tipenya kelihatan ya, itu kelihatan sebenarnya gitu ya kan. Dan pemerintah pun kalau punya teknologi yang tepat gitu, itu bisa ngejar gitu. Dan sekarang ada ilmu namanya social network analysis. Social network analysis itu adalah ilmu yang bisa kita gunakan untuk mentris jaringan ini sebenarnya jaringan yang digerakkan oleh organik atau jaringan yang digerakkan oleh bot. Gitu. Itu bisa ketahuan tuh. Nah, tinggal kita bagaimana memiliki teknologi itu untuk ngejar orang-orang ini gitu. Apakah itu tidak bisa dikejar? Gini, setiap orang melakukan postingan dari manapun pasti ada geolocation yang ke-tracking sebenarnya. Walaupun dia pakai VPN dan lain-lain begitu. Dengan teknologi-teknologi yang baru, dengan operasi-operasi intelijen, kita tuh bisa tahu nge-trace gitu. Sebenarnya dia terkoneksi dengan siapa aja gitu. Nah, kenapa itu yang nggak dilakukan gitu, ya kan? Upaya mewujudkan ekosistem digital Indonesia menjadi lebih baik dengan memberantas praktik scamming maupun praktik buzzer patut didukung. Namun kajian lebih dalam perlu dilakukan jika usulan satu orang satu akun media sosial akan direalisasikan agar tujuannya bisa tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV.